Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dirapatkan, banyak yang tidak kebagian tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, berkahi majlis ini. Tiadalah pertemuan ini terjadi kecuali Engkau yang menghendaki. Wahai yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membuat akhlak kami semakin baik. Ilmu yang membuat ibadah kami Engkau terima. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ya Rabb, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal. Hadirin, kita kaji nomor 11 ya, kemarin nomor 10. Bacakan dulu yang nomor 10 untuk mengingatkan pelajaran yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 10. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedangkan ruh atau jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas dalam amal perbuatan itu. Kurang lebih sudah kita bahas, tubuh ini kalau tidak ada ruhnya mati. Amal tidak ada ikhlasnya sama, tidak ada nilainya. Tidak cukup bagi kita untuk sibuk bisa beramal, tetapi kita harus sibuk bagaimana amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kuncinya ada pada ikhlas. Siapapun di antara kita yang tidak pernah belajar tentang ikhlas, tidak meminta kepada Allah jadi orang ikhlas, dan tidak bermujahadah untuk memiliki keikhlasan, maka besar kemungkinan sehebat apapun amal kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini bukan perkara sederhana. Kita sudah mendengar ada orang yang mati di medan jihad tetapi tidak jadi ahli surga, bahkan sebaliknya. Bukan kurang keberaniannya, bukan kurang perjuangannya, bukan kurang juga pengakuannya. Yang kurang cuma satu saja. Ternyata niat di hatinya adalah sibuk ingin penilaian makhluk, ingin diakui sebagai pejuang, pemberani, dan itu menghancurkan semua amalnya. Yang kedua dihisab adalah orang yang belajar agama dan berdakwah. Tidak kurang pengetahuannya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang juga pengakuannya. Tapi mengapa tidak diterima Allah? Karena ternyata niat belajar dan niat berdakwahnya adalah mencari kedudukan di hati makhluk, ingin diakui sebagai orang berilmu, sebagai ulama, dan itu sudah disebut oleh orang, tapi Allah tidak menerimanya. Termasuk yang qori'ah, tidak kurang sempurna tahsinnya, hafalannya, indahnya suaranya, tapi tetap tidak berhasil masuk surga karena lebih menikmati diakui makhluk sebagai qori'ah, hafizoh.
termasuk yang sedekah, walaupun luar biasa sedekahnya, tidak bernilai di sisi Allah karena niatnya hanya ingin disebut dermawan. Oleh karena itu tidak cukup kita sibuk beramal, tidak cukup. Itu baru zombie saja. Lanjutnya adalah nomor 11. idfin wujudaka fil ardil khumuli pama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nata'ijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka tidak sempurna hasil buahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allahu. Siapa yang merendahkan diri maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong atau membesarkan diri Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam berkata, ma sadaqallahu ma ahabba syuhrah. Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Ayub As-Sakhtiyani berkata, wallahi ma sadaqallahu abdun illa sarrahu an yash'ura bimakani. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Orang ikhlas di antara cirinya, dia tidak sibuk dengan penilaian orang. Puji, caci baginya tidak ada arti. Dua-duanya cobaan dari Allah. Karena dia merasa bahwa apapun yang dilakukannya, kalau itu kebaikan, pasti min fadli rabbik, karunia Allah. Kita tidak bisa mikir kalau Allah tidak ngasih otak ini. Kita tidak bisa melakukan kalau Allah tidak ngasih tenaga. Tidak bisa melakukan kebenaran kalau Allah tidak ngasih hidayah. Jadi kalau kita ingin belajar jadi orang ikhlas dan tawadu, jangan pernah merasa sudah berbuat, walaupun sebelumnya kita berusaha keras untuk minta bisa berbuat, berusaha untuk berbuat, tapi kalau sudah jadi dia menghilang. Ini terjadi min fadli rabbik. Ini pasti cuma satu sebabnya, karunia Allah. Sebelumnya minta bisa berbuat, sungguh-sungguh merencanakan, sungguh-sungguh doa, tapi kalau sudah jadi, kita menghilang. Halo, jelaskah? Seperti mau membangun masjid ini, kita sungguh-sungguh doa, minta dititipi masjid, kita melakukan perencanaan, rapat, kita pergi ke konsultan, ke sipil, ke kontraktor, arsitek. Tapi kalau sudah jadi, kita tidak boleh merasa ini jerih payah kita. Karena kalau Allah tidak menciptakan kita, tidak ada kita, benar? Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak ada kita punya iman dan amal. Kalau Allah tidak memberi tenaga, kita berbaring saja tidak bisa berbuat. Kalau Allah tidak mencerdaskan akal pikiran kita, apa yang mau kita pikirkan? Nah, makanya ini penting. Sebelum berbuat roja, sedang berbuat roja dan khauf, sesudah berbuat khauf. Jadi sebelum berharap kita ditolong Allah, berharap amal diterima, sedang beramal antara harap dan takut. Harap diterima, takut tidak diterima, tapi kalau sudah jadi amal, khauf, takut sekali amal kita tidak bernilai. Caranya adalah lupakan. Bagaimana kalau kita sudah berbuat dan dilupakan orang? Bagaimana? Tidak ada yang jawab.
Bagaimana kita sudah berbuat kebaikan tapi orang tidak ada yang ingat kebaikan kita? Bagaimana? Tidak apa-apa. Bagaimana kita merintis sesuatu, sesudah itu tidak ada yang ingat hasil rintisan kita, bahkan maju, tapi kita tidak ada yang ingat. Bagaimana? Tidak apa-apa. Ini ditanam di bumi kerendahan hati, tidak apa-apa. Allah tidak akan lupa. Tolong kepada para guru, para ustadz, jangan suka nyebut-nyebut. Itu dulu santri saya tuh, dia sekarang jadi begini, jadi begitu. Sudah, bukan karena kita orang dapat sesuatu, kita cuman dipilih aja oleh Allah jadi jalan sebagian kecil ilmu. Tolong ini para guru, para ustadz, ustazah, kalau ada santri yang jadi kaya, jadi terkenal, jadi sukses, jadi soleh, diam saja, ya, ikut bahagia. Jangan suka disebut-sebut, dia tuh dulu santri saya, dulu dia belajar di Darut Tauhid. Kalau itu tidak ada kepentingannya, bahkan hanya mengotori hati, diam. Orang dapat rezeki bukan karena kita, karena Allah mau ngasih. Orang dititipi jabatan, kedudukan, popularitas, itu bukan karena kita, karena Allah mau ngasih. Dan ingat, belajar di kita juga cuman berapa kali kita ngajar, ya, itu juga dia lagi tidur, sebetulnya nggak nempel. Jangan merasa berjasa. Ngajak teman ke sini, pulang dari sini pakai jilbab, jangan bicara sesudah dia ajak ke pengajian dia jadi pakai jilbab, saya dulu yang ngajak. Bukan, Allah yang memberikan taufik, kita dijadikan jalan mengajak. Kalau ikhlas jadi pahala, kalau ria tidak jadi. Berulang disampaikan, Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kita ada. Saya, kawan-kawan semua diuji oleh Allah menjadi bagian dari terwujudnya apa yang sudah Allah rencanakan. Sudah. Jadi kepada senior-senior yang dulu ngebangun, dulu kan di Darut Tauhid ini siapapun bisa ikut karena tidak ada gajinya. Lama-lama pesantren membesar, yang ikut terpaksa harus diseleksi karena amanahnya makin besar. Terus bagaimana yang dulu? Kemudian yang dulu kita hormati betul, tetapi untuk amanah yang lebih berat tidak ada kesanggupannya, malah jadi fitnah. Maka jangan kecil hati, walaupun tidak jadi jabatan, kalau diberi juga malah nanti jadi fitnah bagi dirinya dan yang lain. Tapi pahalanya sudah ada di sisi Allah. Jelas hadirin, kepada pejuang-pejuang, sudahlah, tenang saja, ya. Gimana saya sudah mendidik anak saya, membesarkan, menyekolahkan, anak saya tidak ingat ke saya. Udah, tugas kita bukan menginginkan diingat anak, tugas kita adalah mendidik anak sebagai amal soleh. Sudah, jangan nunggu-nunggu ucapan terima kasih, jangan nunggu-nunggu dikasih, jangan nunggu-nunggu ditelepon, jangan nunggu-nunggu ditraktir, jangan nunggu, jangan, sudah lakukan yang terbaik, lupakan. Percayalah, Allah tahu semuanya. Apakah Allah menyaksikan amal yang kita lakukan? Apakah tahu siapa yang jawab dan yang diam aja? Enggak apa-apa, saya tidak maksa. Apakah semua perbuatan kita disaksikan Allah? Adakah yang luput? Yakin? Apakah semua perbuatan ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa membalas? Ketukar? Meleset? Kalau orang lain lupa, Allah lupa tidak? Sudah.
Tidak ada urusan. Fokus saja, sibuk beramal lagi. Ya, orang melupakan kita, Allah juga yang menguji kita. Ini bukan hanya dilupakan, tapi tidak dihargai. Itu juga ujian. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada sahabat, di zaman sahabat, maaf kalau tidak akurat cerita ini, tapi hikmahnya saja. Pada waktu penyerbuan sebuah benteng, sulit sekali benteng ini ditaklukkan, sehingga ada seorang prajuritnya yang minta izin. Komandan, kurang lebih begitu, saya minta izin dengan beberapa orang menggali lubang. Lalu digalilah lubang sampai masuklah ke dalam benteng, sehingga bisa dibuka gerbangnya dan pasukan Islam masuk dan benteng itu ditaklukkan. Lalu komandannya ini bertanya, siapa yang tadi malam minta izin untuk masuk ke dalam? Tidak ada yang ngacung. Lalu komandan berkata begini, saya minta karena Allah, tolong siapa yang tahu yang tadi malam minta izin? Saya minta karena Allah, jawab. Akhirnya ada yang ngacung, saya tahu komandan. Sini, siapa dia? Ada 3 syarat. Apa syaratnya? 1, tidak mau diumumkan. Jadi kalau sudah ketahuan tidak mau diumumkan. Yang kedua, tidak mau diberi hadiah. Dan yang ketiga, kalau sudah tahu tidak boleh dipanggil lagi. Tidak mau diumumkan, tidak mau dikasih hadiah bentuk apapun, dan tidak mau dipanggil lagi. Syaratnya itu, komandannya setuju. Saya setuju dengan syarat itu. Sayalah orangnya. Pergi saja. Kita perang enggak ngacung. Itulah masalahnya. Begitulah orang-orang yang ikhlas tuh puas. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang tahu. Nanti terserah Allah. Kalau Allah mau memberitahu orang akan tahu. Tapi tidak ada niat ingin terkenal. Ciri orang ikhlas lainnya adalah tidak pusing dengan jabatan. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dari panglima perang yang begitu cemerlang karirnya, terus menerus peperangan itu dimenangkan, karena dikhawatirkan dikultuskan, maka Khalid bin Walid ini dicopot dari jabatannya dan jadi prajurit biasa dan ikut bertempur biasa. Kita dengar riwayat ini ya. Beliau tidak minder, tidak malu, karena bagi beliau berjuang itu bukan karena jabatan, tapi karena Allah. Nah seperti itulah orang-orang yang ikhlas itu tidak ribet dengan pangkat, jabatan, karir, karena pikirannya adalah bagaimana saya diterima Allah di posisi apapun. Ini di Darut Tauhid tidak mungkin semuanya jadi ketua yayasan, ya. Mentok. Kalau sebuah perusahaan direktur semua juga pening. Ini direktur urut, direktur kebersihan, bagi-bagi tugas. Karena ini seperti ceramah ini ya, mana sih siapa yang paling penting penceramah? Bukan. Saya diuji bagian ceramah, tapi ini ada yang nyiapin ini. Coba saya harus ngangkut-ngangkut bangku ini sendiri, bisa tidak ceramah nih. Sound system ada yang ngurus. Saya tidak mengerti bagaimana ini sound system yang digital ini. Parkir ada yang ngurus. Saudara tahu bisa wudhu di sini, ada yang jaga torennya, cadangan air, memastikan cukup air untuk wudhu. Toilet, saudara ke toilet bersih, ada yang bersihkan. Ini kebersamaan di sini. Siapa yang sukses? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah bukan jabatannya, tapi yang paling takwa.
Apalagi ciri orang yang ikhlas tidak membedakan amal besar, amal kecil. Kalau kita yang besar kelihatan dilihat orang semangat, yang diposting semangat, tapi yang kecil kita tidak semangat, ciri-ciri itu. Undangan ceramah di Istana Negara. Waktunya bersamaan, tapi sebelumnya sudah ada undangan di Astana Anyar. Beda dikit hurufnya, tapi jomplang dunianya. Astana Anyar tahu tidak? Apa? Kuburan. Sudah, istana baru katanya. Iya, Astana Anyar. Apalagi masjidnya, judulnya Pembangunan Musola Al-Ikhlas di Astana Anyar. Berat sekali ini. Udah itu musola pasti kecil. Udah gitu pembangunan, nah ini berat nih ya. Berarti harus nyumbang. Yang ketiga Al-Ikhlas ini. Hadirin, tabligh akbar misal di lapangan yang datang puluhan ribu, atau di musola, atau ngobrol berdua dengan yang konsultasi. Demi Allah yang menilainya sama. Siapa? Allah. Berat mana ujiannya? Tebak. Berat mana ujiannya? Ceramah di Mabes TNI yang para kolonel, jenderal, atau di pos kamling, hansip, dan ronda malam. Tebak beratan mana? Mabes, Istiqlal, tabligh akbar. Karena itu enak untuk dinilai orang. Dipotret dengan pejabat, kadang keren, tapi biasanya disembunyikan kalau ternyata pejabatnya ditangkap ya. Astagfirullah. Dulu juga ada yang pengen dipotret sama saya pas heboh, disembunyikan dulu. Udah jangan diungkit-ungkit, Tommy. Tapi ada yang dirobek, sekarang diselotip lagi. Dunia seperti itu. Orang yang ikhlas mah enggak ribet Pak, pangkat di mana, jabatan apa, yang penting Allah ridho, selesai urusannya. Tapi kalau jabatan saya kecil, rezeki dikit, ini kurang iman. Emang yang uangnya banyak ditelan semuanya? Hadirin, rezeki itu cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, jadi rezeki, tinggal halal atau tidak. Yang dipakai jadi usang, itu rezeki. Dan yang ketiga, yang dinafkahkan di jalan Allah, nah itu rezeki. Selebihnya hanya ngaku-ngaku. Saya beli tanah di Papua Nugini. Kapan kesananya? Juga ada kapling di Afrika Selatan, Gusti ya. Kemudian beli pulau di sekitar kutub, mustahil ke sana. Saudara pikir kalau banyak aset begitu bahagia? Makin banyak aset, makin banyak pikiran, makin banyak kecemasan, makin banyak kesedihan, makin tidak tenang. Kecuali kalau yang dititipi asetnya punya iman dan asetnya jadi tambah amal soleh. Pikir. Ini karena banyak tamu, kisah sedikit tentang rumah di Perumnas. Sudah dengar belum? Siapa yang sudah dengar? Enggak mau ngaku. Ayo ceritakan. Ini disederhanakan. Ada suami pensiun minta maaf kepada istrinya
karena rumahnya kecil di Perumnas, belum dibangun, bahkan pagar saja tidak ada, masih ori. Tetangganya dibangun bagus. Bu, maaf, saya tidak bisa memberi lebih dari ini. Sekarang pensiun, boro-boro membaguskan rumah, sekedar untuk merawat juga pas-pasan. Kata istrinya, Pak, jangan berkata begitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Orang tidak punya rumah, kita punya. Orang ngontrak tiap bulan, kita lunas. Lihat di Palestina, hidup di tenda tanpa kejelasan, kita bisa berteduh. Tapi rumah kita sederhana. Sederhana inilah Pak yang membuat kita terpelihara dari sombong, dari ria. Apa yang mau disombongin? Rumah sebesar ini, segede ini. Halo, dengerin, ini yang rumahnya sederhana. Ini cocok nih ceramahnya. Apa yang mau disombongkan? Dengan rumah seperti ini saya susah sombongnya, susah riaknya. Yang kedua Pak, tidak ada tetangga yang iri sama kita. Mau apa yang diiriin? Kan yang diiriin itu yang lebih, betul? Yang ketiga Pak, tidak ada cerita rumah kita kemasukan maling. Walaupun tidak dikunci, maling juga prihatin. Bisa sedekah dia. 4, ini rumah mungil, simple ngurusnya, ngepel set beres. Nyuci piring kocek-kocek dan cuma 3. Dan yang paling penting Pak, kita bekal mati. Tidak lama kita di rumah ini, kita udah tua, sebentar lagi akan pulang. Insya Allah di akhirat enggak lama hisab kita. Saya sambil bicara begini hati saya perih ini ngebayangin hisab saya, hadirin. Bukan berarti harus tidak punya apa-apa, hadirin. Yang ditakdirkan punya, seperti Nabi Sulaiman juga punya istana, tapi jelas pertanggungjawabannya di sisi Allah. Maka jangan beda-bedakan amal besar, amal kecil. Memungut 1 duri tidak dilihat siapapun bisa lebih besar pahalanya daripada membangun masjid kalau niatnya riya saja. Kalau gitu saya tidak akan membangun masjid, dasar pelit ya, baru niat aja udah nggak mau. Niat bangun. Dengar hadirin, jangan menghilangkan amal karena takut riya. Itu juga penilaian manusia tuh salah. Yang tidak boleh tuh riyanya, jangan menghilangkan amalnya. Ingat, mau tahajud terus ada yang bangun, oh kamu lihat saya tahajud bekerja ya, nih karena tidur. Ini ngaco, ini lebih buruk lagi. Pas sedekah 100.000 ada yang lihat, kamu lihat, berarti saya ria, ning 1.000 Jangan menghilangkan amal karena takut ria, tapi hilangkan riaknya. Amalnya tetap lakukan. Kalau kita tidak jadi beramal karena takut ria, itu pun tipu daya setan. Jadi tidak dapat dua-duanya, amalnya tidak, niatnya juga tidak. Mungkin tidak bisa sempurna keikhlasannya, tapi insya Allah ada yang dinilai kalau kita beramal. Apalagi ciri orang-orang yang ikhlas seperti yang disampaikan tadi, dia tidak bangga dengan dipuji, tidak terluka dengan dicaci, tidak. Puji, caci, ember jatuh sama-sama ujian. Orang yang kurang ikhlas dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Pasti bukan karena Allah.
Orang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, sama saja. Orang lihat, orang tidak lihat, tidak ada masalah. Allah lihat. Tidak jadi bagus karena orang, tidak jadi jelek karena tidak ada orang. Karena yakin, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Orang ikhlas, tadi jabatan sudah ya. Amal besar, amal kecil, anteng saja, sibuk saja. Ada debu, ada bekas nasi satu, pungut. Di toilet tidak ada siapa-siapa, ada peninggalan orang. Udah jangan dibayangkan ya. Kita udah keburu mengunci diri di sana karena emergensi. Bersihkan, tidak usah diposting, jijai ya. Lakukan saja. Allah lihat apa yang kita lakukan. Beneran hadirin. Mungkin dengan membersihkan WC itu dan diam-diam justru itu yang akan membuat kita dibersihkan dari aib dan dosa. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah karena kalau ikhlas. Tidak ada yang besar dalam pandangan Allah kalau tidak ikhlas. Makanya harus dilatih terus. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Ustaz, para Ustaz? Kalau tidak kita akan masuk ke babak kedua. Kita akan bincang-bincang. Ini sahabat Tuli ada yang hadir tidak? Saya sudah diajari ucapan salam. Mana ini? Sudah apa belum? Mana yang nggak ada yang ini ngerti semua ya? Apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tuh adalah tepuk tangan hadirin ya, hanya nggak boleh tepuk tangan di masjid. Baik, bersama AA kali ini Pak Deka, silakan kita bisa bincang-bincang. Ini mimbarnya kecil jadi harus berpegangan tangan ya. Silakan Pak di sebelah kanan saya. Maaf ya, cukup? Jangan nggak apa-apa di atas. Nah, sebentar. Aman ya, lihatnya ke sini. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Deka. Kendorin sedikit ininya deh. Ya, isi berat. Oke ya, ada mikrofonnya. Alhamdulillah. Hadirin, Pak Deka ini pertemuan ke-3 ya. Pertama di Medina ketika dari kereta stasiun kereta Mekah ya. Alhamdulillah ya, begitu. Kalau tua agak lupa ya. Sudah tahu kan ciri orang yang sudah tua? Pak Deka sudah tahu belum ciri orang yang sudah tua? Ada 3. 1, mudah lupa. Yang kedua, yang ketiga lupa kan gitu ya. Pak Deka ini diberi amanah oleh Allah sebagai wakil ketua Komisi Nasional Disabilitas. Sudah di Mekah kita buat podcast kemarin dan sedang haji, dan sekarang beliau hadir di sini bersama siapa aja? Ada salah satu penyandang disabilitas yang mungkin belum banyak tahu ya, kedisabilitasan mental. Disabilitas mental mana siapa? Ya, ini saudara kami. Diri. Siapa namanya? Ari Nugroho. Apa kabar Ari? Alhamdulillah. Baik, kita mulai dari mana ini? Jadi kami mohon izin AA terlebih dahulu jika berkenan AA ya, ingin menyapa segenap jamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Darut Tauhid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kami dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Komnas Disabilitas atau juga bisa disebut KND.
adalah lembaga negara yang mengurusi hak asasi manusia di bidang disabilitas. Kalau kita pernah dengar ada Komnas HAM, kemudian ada Komnas Anak, Komnas Perempuan, ini kami Komnas Disabilitas yang mendapatkan tugas mandat dari negara untuk bisa mendorong dan memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk juga di dalamnya penghormatan dan pelindungannya. Dan kami sebagai sebuah lembaga negara yang memikul tugas ini melihat tidak banyak di dalam dakwah ini dai-dai yang punya concern terhadap disabilitas. Tentu ini kita tidak mengurangi rasa hormat atas kajian kita tentang keikhlasan ya, karena kita udah yakin AA ini sudah insya Allah ya cukup. Alhamdulillah. Intinya kami hari ini ingin memberikan apresiasi ya, tentu tujuannya bukan untuk apa-apa, melainkan untuk bisa menjadi syiar. Jadi kami lembaga negara salah satu bentuk tugasnya adalah mendorong dengan cara memberikan apresiasi kepada Agim yang kita kenal sejak dulu punya concern yang tinggi terhadap disabilitas. Alhamdulillah, ya, dengan ya, izin Allah. Terima kasih. Bukan semata-mata karena beliau punya. Iya begitulah sudah ya. Nah, ya. Baik, mau tanya nih. Ya, siap. Tanpa mengurangi Ya, rasa hormat ya, cuman ya begitulah ya. Pak Deka, jadi ini ada berapa pimpinannya di sana? Ya. Komisi Nasional Disabilitas dipimpin oleh 7 orang komisioner, yang 4 orang diantaranya adalah penyandang disabilitas. Ada Termasuk yang ketuanya ya. Ketuanya Ibu Dante Rikmalia, beliau orang Bandung ya. Beliau disabilitasnya ganda, bahkan sekarang menjadi 3. Bukan hanya sebagai seorang penyandang disabilitas tuli, tapi juga disleksia. Kemudian juga beliau belakangan mengalami gangguan fisik, ada saraf kejepit, kemudian ada beberapa kondisi kerusakan. Sehingga pakai kursi roda ya, kami ketemu di Mekah jadi kemarin. pimpinannya itu pakai kursi roda, tidak juga mendengar dengan jelas, tapi beliau sudah pendidikan tinggi ya. Ya, sampai meraih doktor ya, gelar doktor di UPI di bidang pendidikan khusus, dan itu yang membuat beliau ditunjuk oleh Presiden Jokowi waktu 2021 untuk menjadi ketua lembaga negara ini. Baik, apa yang dimaksud disabilitas itu? Ya, baik. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan, baik secara fisik, secara intelektual, kemudian secara sensorik. Sensorik itu sensor penglihatan, pendengaran, termasuk juga tuli, wicara, dan baik secara mental yang berlangsung dalam jangka waktu lama, yang karena keterbatasan itu akhirnya membuat mereka terhambat untuk bisa berinteraksi dengan lingkungannya dan berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak. Kalau dengan difabel itu apa bedanya? Penyandang disabilitas atau difabel, mana yang tepat? Ya, tepat atau tidaknya penggunaan istilah yang kita tujukan bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan ini tergantung konteksnya. Kalau disabilitas ini memang secara bahasa artinya adalah ketidakmampuan, tapi ini adalah istilah yang sudah menjadi nomenklatur ya, ketentuan internasional, sehingga istilah ini diadopsi oleh negara kita dalam Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang orientasinya adalah untuk bisa menjadi istilah yang mendorong pemenuhan hak. Tapi kalau kita gunakan istilah difabel ya, difabel itu artinya different ability, kemampuan yang berbeda, itu bahasa yang juga bisa kita gunakan seperti halnya yang digerakkan oleh Kang Dudu ya, DIF ya, itu binaan AA dan juga Darut Tauhid yang bisa mandiri, tapi mereka punya kemampuan, punya keberdayaan. Nah, jadi kita boleh menggunakan istilah disabilitas ya, boleh juga menggunakan difabel, tapi dalam konteks upaya pemenuhan hak kita harus mengikuti nomenklatur. Kenapa? Karena paradigma disabilitas itu sekarang berubah, bukan cuma sekedar berparadigma charity atau belas kasih, tapi paradigmanya sekarang adalah sudah menjadi right based, hak asasi manusia. Artinya apa right based?
kita bisa atau tidak bisa, punya anggaran atau tidak punya anggaran, kita tetap wajib memenuhi hak penyandang disabilitas. Dan di DT ini sudah banyak ya disabilitas yang bisa mendapatkan pemberdayaan luar biasa. Ya, alhamdulillah Kang Dudu ini bukan hanya pimpinan dari Yayasan DIF, tapi beliau satu-satunya yang paling sering menyakiti saya. Itu aja saya Kang Dudu. Karena satu-satunya yang paling berani nginjek-nginjek saya ya Dudu lah ya, dengan keterampilannya shiatsu ya. Dan saya ridho sekali dipijat-pijat seperti itu. Terima kasih Dok. Dan Dudu ini sudah berapa lama? 18 tahun ya. Dan pasukannya ada berapa sekarang Kang Dodo di DIF tuh? 15, alhamdulillah. Dengan berbagai keadaan ya. Kita tidak menyebutnya cacat karena tidak ada yang cacat ciptaan Allah. Bahkan lebih sulit lagi kalau dihitung-hitung ya. Maaf ya, ada yang serba terbatas, tapi hidup ini kan lebih rumit penciptaannya. Allah ciptakan semuanya. Baik Pak Deka, di sini AA bisa bertanya kepada Ari Nugroho kan? Ya, dengan senang hati ya. Mangga, tidak apa-apa Ari, tidak kebagian kursi. Sambil diri ya ngobrol. Atau mau pindah ke kursi ini? Boleh diberikan Silakan. mikrofonnya? Ari. Siap. Berapa usia sekarang? 29. 29. Alhamdulillah. Sudah menikah belum? Alhamdulillah sudah punya 2 anak. Tapi sudah nikah kan? Sudah. Ya begitu ya, sudah menikah sudah, dan sudah dititipi 2 anak Ya, ya. alhamdulillah. Siapa tahu anak angkat ya. Baik. Kandung. Alhamdulillah. Terima kasih. Memang apa yang disebut disabilitas mental ini, Rik? Ya, jadi sebelum itu mungkin saya punya kuis nih. Yang di sini percaya nggak kalau saya disabilitas? Nah, yang percaya deh, angkat tangan. 1, 2, wah 2, 3, anak kecil Pak. Yang percaya 3 orang Mbak. Yang nggak percaya saya penyandang disabilitas, angkat tangan. Oh, banyak ya. Yang sisanya ini ragu-ragu nih berarti nih. Yang sisanya berbaik sangka. Oh iya, berbaik sangka betul. Ya tadi juga diskusi sama Pak Firdaus sama Pak Ali sempat sebelum di sini karena saya datang duluan. Mungkin tambahan lagi selain ada disabilitas mental, saya juga ada sakit namanya fibromialgia. Dan kalau di luar negeri itu mohon izin Pak Deka, saya cari di literatur itu ada juga yang dimasukkan disabilitas fibromialgia. Tapi saya mau bahas disabilitas mentalnya dulu nih, nanti pada bingung nih. Jadi saya akui, saya deklarasikan walaupun ini beresiko, ya beresiko. Kenapa? Kalau orang udah ngakuin disabilitas mental itu penuh stigma. Sampai pada titik bisa nggak diterima kerja, serius nggak bohong. Dan itu saya udah ngalamin, bukan sekali tapi beberapa kali. Saya adalah penyandang disabilitas mental. Percaya atau tidak percaya, harus percaya orang saya. Ada buktinya di tas saya tuh, surat keterangan dokter, 2 lagi, bukan 1 doang. Dan saya tanggal 22 kemarin baru aja kontrol di psikiater, namanya di Babelan kalau tahu, di Bekasi. Jadi gimana disabilitas mental? Iya. Jadi disabilitas karena kita nggak mungkin lihat tas itu asli atau siap, tidak, siap. ya kan? Siap. Jadi gejalanya ini mungkin nggak akan kelihatan sekarang. Karena kami di disabilitas mental itu ada istilah namanya relapse atau kambuh, sama istilah remisi atau stabil. Nah, saya di depan sini berarti lagi remisi atau stabil. Kalau relapse seperti apa? Adapun saya didiagnosis anxiety atau kecemasan. Tapi saya udah pernah ke 6 dokter jiwa atau psikiater. Emang ada yang beda-beda, tapi kurang lebih anxiety dan depresi. Adapun yang saya rasakan waktu itu pernah depresi juga. Alhamdulillah sudah membaik kurang lebih setahun ini, dan alhamdulillah Ustadz obatnya udah ditarik-tarikin, tinggal 1 obat, 1 pun jadi setengah pun udah mau dikurang-kurangin. Cuma Allah menghadiahkan saya sebuah hal yang baru namanya fibromialgia yang belum pernah saya dengar. Nah rasanya gimana ya, gambaran gimana bingung juga sih, tapi intinya takut yang sangat berlebihan sampai nggak bisa masuk kantor. Dan itu di KND sendiri saya pernah
nggak masuk dalam sebulan cuma sehari gitu, karena sisanya saya udah pakai baju udah gini cemas, dianya tiduran aja gitu. Dan ada rasa sensasi fisik waktu itu yang saya rasakan, ini apa namanya, sakit kepala. Dan sakit kepala itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sedihnya sih seperti itu. Jadi ya nggak kerasa pas tidur aja gitu. Oh iya iya, ini bagi yang belum pernah mendengar seperti ini mungkin belum terjangkau ya. Ya. Tapi setidaknya kita harus tahu bahwa ada hamba Allah yang diuji dengan sesuatu yang tidak fisik, tetapi kecemasan mendalam yang mungkin kita kenapa sih gini-gini aja cemas, padahal itu bukan keinginannya ya. Betul. Dan di luar kemampuannya. Masya Allah. Bagaimana menyikapi sikap situasi seperti ini? Cara saya mengatasi ini maksudnya Ustadz? Iya. Yang pertama, ini yang suka kalau apa namanya yang saya lakukan yang pasti dua hal, yaitu saya menempuh sebab syar'iyah dan sebab kauniyah. Tentu sebab syar'iyahnya berdoa, bahkan sampai ruqyah sendiri mandiri pun, terus kemudian ruqyah orang lain, terus kemudian zikir pagi petang selalu, terus apa tilawah dan ikut-ikut kajian. Dan justru yang sebab kauniyahnya itu obat, menurut saya malah lebih sedikit sih dampaknya, bahkan lebih besar itu belajar agama Ustaz, yang menurut saya menghilangkan terutama bahasan-bahasan yang kayak tadi tazkiyatun nufus itu ya. Jadi saya punya pengalaman menarik Ustaz. Kadang-kadang psikiater itu dia ada sebagian yang mengandalkan obat saja, tapi kemampuan konselingnya kurang. Tapi ada ustadz, dia nggak ngasih obat, tapi ngasih ceramah doang, tapi terngiang-ngiang terus sama saya. Begitu tahun 2020-an, yang mungkin yang anak-anak atau jangan ditiru ya. Saya pernah coba bunuh diri lah. Alhamdulillah gagal nih, makanya gagal saya berdiri di sini. Kalau berhasil ya, saya. Kalau sukses nggak di sini. Baik. Minder tidak? Ya minder sih enggak, cuma ada kekhawatiran karena yang tadi saya bilang, saya ini awalnya ketika didiagnosis tuh pertama malu, takut, dan ada penolakan. Walaupun saya dulu kuliahnya psikologi Ustaz, dan yang psikologi yang begini bukan saya doang, ada 2 atau 3 teman saya. Cuma itu yang diketahui. Di psikologi itu ada istilahnya, ada 2 mahasiswa belajar beneran sama mahasiswa berobat sambil jalan. Nah, Bapak tahu saya yang mana lah. Nah, jadi kalau minder sih enggak, tapi beresiko. Kenapa? Karena kita saat disclosure, saat kita mengungkapkan diri kita seperti apa, ini dipengaruhi di tempat kerja. Nanti, oh kamu pernah ke psikiater ya? Saya pernah wawancara di salah satu sekolah, guru BK karena saya psikologi, udah lulus semua tahapan, tulis semua tes ini udah lulus semua. Ternyata dia baca, saya tulis, saya jujur kan, pernah ke psikiater, langsung ditelepon. Oh gitu ya, habis sudah nggak lolos. Tahu kenapa nggak lolos? Karena itu bukan tempat yang Betul. paling tepat. Ya. Betul. Iya, kalau di sana pasti bisa kambuh-kambuhan Bisa lagi ya. jadi. Kang. Jadi oleh Allah diamankan. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya bukan ditolak, tapi diberi tempat yang lebih baik. Alhamdulillah, amin. Enak kan begitu? Betul. Memang begitu. Iya. Ya. Baik, ada pesan-pesan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Ya, pesan saya, disabilitas itu sebenarnya yang tadi Pak Deka bilang, ya udah bergeser tuh dari kalau ada evolusinya charity base, dari pola pikir atau mindset belas kasihan. Maksudnya gimana? Oh disabilitasnya nggak usah kerja, udah di rumah aja, nggak usah kerja, saya kasih makan, kasih duit, udah kamu di rumah aja nggak usah ngapa-ngapain. Ya males. Habis itu berubah ke medical base, paradigma atau pola pikir medis. Kalau contohnya saya nih, kalau saya harus ke rumah sakit jiwa yang terbaik, dokter yang terbaik, kalau udah sembuh baru boleh kerja, baru boleh kuliah. Nah, terus berpindahlah kepada yang sosial model dan human right model yang terbaru ini, yang berbasis hak asasi manusia. Dan itu tidak mengingkari pengobatan, tidak mengingkari empati dan kasih sayang, tapi titik tolaknya adalah sosial model dan right based model atau berbasis hak asasi manusia itu menitik beratkan bahwa seorang disabilitas bukan karena saya ini punya hambatan, bukan karena Pak Dudu nggak bisa lihat, bukan karena yang pakai kursi roda punya hambatan, tapi masyarakat
tidak memberikan kesempatan sama sekali, sehingga saya tidak setara. Saya masuk ke ND dikasih kesempatan, dikasih namanya penyesuaian. Kalau ibu bapak misalnya, atau ibu ya maksud saya, hamil dikasih penyesuaian cuti 3 bulan, boleh bawa anak, ya kan, dan sebagainya. Saya juga seperti itu, ketika saya kambuh, ya saya boleh libur 2 hari, atau saya kerja dari rumah, atau kerja pulang lebih cepat. Itu adalah penyesuaiannya. Contoh, orang mau masuk masjid sini, alhamdulillah saya tadi ngelihat ada kursi roda, ada bidang miring. Coba kalau misalnya itu nggak ada bidang miring, yang ram lah, itu nggak bakal bisa masuk. Jadi penyandang disabilitas nggak bisa masuk masjid, bukan karena dia pakai kursi roda, tapi masjidnya nggak ada bidang miringnya. Makanya di Istiqlal ada bidang miringnya, ada liftnya, plus ada juru bahasa isyarat setiap khutbah Jumat. Begitu. Itu juga ada lift ya, nggak Ya. apa-apa, hanya ngasih tahu aja. Siap. Jadi pesan itu yang pertama. Yang kedua sih, ini refleksi bagi saya, yang saya hadapi semua itu bahwa nggak berarti orang yang kayak kami, baik itu disabilitas mental atau disabilitas fisik dan lain-lain, itu pasti lebih rendah. Jangan pernah bilang seperti itu. Buktinya Abdullah bin Maktum jadi sahabat, membersama Rasulullah, jadi muazin. Kalau kata-katakan yang modern, mufti Saudi Arabia yang dulu Syekh Abdul Aziz bin Bas lebih fakih dari kita, hafal Al-Quran. Kita aja nggak hafal Al-Quran. Dalam arti begini, yang membedakan kita itu bukan masalah disabilitas non disabilitas, tapi kalau dalam tadi kajiannya adalah ketakwaannya. Makanya saya sempat bikin tulisan bahasa Arab seperti ini, nggak tahu bener apa enggak nih kaidah nahunya. Laisal karomati bil kamalil jisim walakin bil uluwil akhlaqin. Tidaklah kemuliaan itu karena kelengkapan anggota tubuh, tapi karena kemuliaan akhlak dan karakter. Terima kasih. Masya Allah, bagus sekali. Terima kasih Ari. Gak boleh tepuk tangan di masjid ya. Bagus sekali, inspiratif. Satu cita-cita yang sedang berproses di Darul Tauhid ini, tolong semua pimpinan dengar ya. Kalaupun suatu saat saya meninggal, ini tetap menjadi amanah. 10% dari seluruh santri karya di Darul Tauhid ini adalah hak untuk saudara-saudara kita yang oleh Allah diberi kekhususan atau disebut difabel, penyandang disabilitas. Ingetin ya, pokoknya hutang 10%, karena mungkin secara fisik kurang, tetapi doanya bisa jadi melampaui yang badan-badannya utuh. Mungkin pekerjaannya tidak seperti yang lain sempurna, tetapi boleh jadi kesabarannya membuat Allah ridho. Memang kita ditolong oleh Allah karena kepintaran kita? Bukan. Sangat boleh jadi dari doa saudara kita yang duafa, di antaranya penyandang disabilitas ini. Dengar ini baik-baik, masalah itu mudah dan susah itu tergantung Allah nolong atau tidak, bukan pintar atau tidak. Nggak kurang di negeri ini pintar, benar? Saya nggak menyebut tentang ijazah apa-apa, tidak ya, dan nahan diri dari tadi. Tapi benar-benar tolong para ketua yayasan, pimpinan perusahaan di Darul Tauhid, di sini ada 49 divisi tuh. Kalau seorang satu aja 49 orang. Tadi disleksia termasuk disabilitas? Yang benar. Katanya saya juga disleksia di sini. Tapi baru tahunya akhir-akhir ini. Jadi suatu saat anak yang bungsu itu memiliki kendala di sekolahnya, tulisannya tuh jelek, huruf ya, akibatnya tidak bikin PR. Nah, yang menghina ditonjok ya. Jadi komplit itu. Tidak mau bikin PR, galak, ngegigit temennya ya. Guru manggilin terus ke ibunya, ibunya malu, saya yang dipanggil. Nah, yang manggilnya malu. Sampai kelas 3, kenapa begini anak ya? Akhirnya dibawalah ke dokter yang kenapa anak susah menulis, tidak mau bikin PR. Ternyata baginya tuh pengen nulis tuh Pak, nggak bisa ya, hurufnya tuh besar kecil, lalu yang berat tuh sampai kebalik-balik,
lalu hurufnya ada yang hilang ya, ba, ya, ta, sa, itu sama ternyata ya. Kenapa susah baca Quran? Kita kan mudah, satu di bawah, dua di bawah ya kan. Nah bagi yang sebagian difabel, yang menengah dan berat itu susah, bahkan huruf tuh bergerak kiri kanan bingung ya. Jadi kalau pulang sekolah tadi belajar apa lupa, itu khas ya. Saya juga senang sesudah tahu, jadi sering ngomong lupa. Nah, ternyata disleksia sesudah akhirnya disekolahkan khusus. Alhamdulillah. Sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa balap mobil ya. Sudah bisa main golf, sekolahnya juga nilainya bagus, bahasa Inggrisnya bagus ya. Diizin Allah semuanya. Insya Allah akan selesai tahun ini dan sudah bisa mengatasinya. Sesudah diperiksa ini turunan. Jadi saya diperiksa juga. Ternyata turunan bapaknya. Saya baru tahu, wah saya itu disleksia. Disleksia apa? Nah, saya itu tidak suka nyatet ternyata. Dari dulu tuh nggak mau sekolah nyatet tuh, tapi ranking bagus terus. Caranya pinjem buku teman. Nah, teman aja yang jelek nilainya gitu. Nah, keunggulan katanya disleksia, katanya ya, yang disleksia ini oleh Allah diimbangi dengan diberikan IQ lebih dari rata-rata. Jadi hidupnya tuh karena dia ada beberapa kendala, jadi si otaknya tuh terus mencari solusi. Mungkin itulah sebabnya pesantren Darut Tauhid ini beda dengan pesantren yang lain, betul tidak? Dan nggak ada kayak gini sebelumnya kan, pakai BR3T, TSP harus begini. Karena saya mau ngajarin bahasa Arab susah, ya. Mau ngajarin ngapalin Quran, dak kurang hafal seperti yang lain. Jadi cari solusinya, katanya begitu. Yang disleksia tuh diantaranya Thomas Alva Edison, ya. Lee Kuan Yew, Muhammad Ali. Deddy Corbuzier, saya nyari-nyari yang bagus-bagusnya ya. Karena ada penjahat juga kelihatannya, Hitler juga bisa ada kemungkinan disleksia atau Hitler ya. Cuma dia saya nggak mau masukin ke grup kami ya. Jadi orang yang disleksi ini punya beberapa kendala ya. Kalau saya tidak terlalu parah, cuman ternyata ringan, jadi masih tahu kiri kanan. Sebagian itu tidak tahu kiri kanan. Kalau parkir, nah itu berat ya. Kadang harus dipotret karena harus nyari tempat parkir. Sekarang tertolong oleh ini. Ternyata ada juga kalau belanja teh tosoe pergi gitu ya. Ternyata ketinggalan belanjaan. Nah, tapi bisa teratasi dengan kesadaran dan teknologi ini. Jadi ya, tapi saya baru tahunya belakangan ini dan saya bersyukur ya. Mau diapain aja pasti yang terbaik dari Allah. Tidak ada masalah ya. Kalau bahasa hafal Quran saya belum seperti imam, di sini imamnya hafiz. Ustadz di sini hafiz. Tinggal saya belajar dari beliau. Kalau bahasa Arab saya masih belepotan, tidak seperti yang lain, tinggal belajar dari ustadz-ustadz yang bisa. Enggak malu, enggak ya, karena bagi saya apa yang harus bikin malu kalau kita mau jadi orang baik. Yang malu itu yang tidak mau belajar. Begitulah hadirin sekalian, terima kasih Pak Deka ya, semoga ini memotivasi kita. Jangan memandang sebelah mata ya, karena ini tidak adil, harus dua-duanya mata tuh ya. Hormati, karena boleh jadi kedudukan yang dislek ini atau yang difabel ini lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Karena kesabarannya, saya punya teman-teman yang berat-berat difabelnya, Mas Punto, tunanetra dan lumpuh kakinya. Kang Ato selalu ada di sini paling depan, sekarang meninggal. Anaknya Kang Ato ini sekarang terpilih paskibraka ya. Masya Allah, beliau sudah wafat. Banyak Ndut, Ajid ini ngurus Ndut berapa tahun Jid? Dari SD Ndut lumpuh, tidak bisa bergerak. Ini sedang nonton. Teh Isoh juga kakaknya Ndut lumpuh, ibunya meninggal, kemudian ayahnya juga meninggal. Lalu
Ajid ini ngurus sekarang, Ajid. Di sini Ajid. Ndut sana ngurus. Ada orang tua Ajid. Oh iya, Ajid sekarang mau ngelamar kerja, diterima di sini. Beliau alhamdulillah ngurus Ndut dan yang lumpuh, benar-benar itu ya. Dari SD sampai selesai kuliah Ajid ya. Ndut terima kasih. Belajar banyak kesabaran dari Ndut. Teh Iso tuh sampai badannya kecil ya. Ujiannya begitu tidak bisa bergerak. Banyak teman-teman difabel di sini yang menginspirasi kesabarannya, ketangguhannya, tidak mengeluhnya, dan ada lagi tidak mau minta-minta itu. Ini yang luar biasa. Tidak meminta-minta ya. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Ini takdir pertemuan ini semoga membuka mata hati kita untuk lebih mensyukuri bagi yang diberi kelebihan dan hutang untuk bisa berbuat sesuatu yang terbaik bagi yang dititipkan oleh Allah dengan keterbatasan fisiknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, telah Engkau dengar apapun yang terucap. Ampuni ya Allah jikalau perkataan ini niatnya salah dan tidak benar. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau berkahi, ilmu yang membuat kami semakin takut dan harap padamu, ilmu yang membuat hidup kami semakin diberkahi. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar kami menjadi hamba yang yakin padamu, selalu ingat padamu setiap saat. Jangan biarkan hati ini lalai darimu walaupun sekejap. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu ya Allah. Penuhi hati ini dengan selalu ingat padamu, dengan rasa cinta padamu, dengan rasa rindu kepadamu wahai Allah. Ya Rabb, golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur atas apapun yang Engkau berikan. Jangan pernah tersimpan di hati kami kekecewaan terhadap-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya ibadah untuk-Mu. Tiada yang kami harapkan selain ridho-Mu. Jadikan setiap helak nafas, setiap waktu, setiap langkah hanya menuju kepadamu ya Allah. Jangan biarkan ada niat yang lain di hati ini selain ridho-Mu. Bimbing kami agar selalu bersyukur. Indahkan kami dengan sabar. Jadikan hati ini selalu berbaik sangka padamu, selalu ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan. Bimbing agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar, maha tahu segala-galanya. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolong saudara kami ya Allah. Engkau saksikan apa yang terjadi di Palestina dan dimanapun. Tolong saudara kami ya Allah. Kuatkan imannya, teguhkan perjuangannya, bebaskan dari kejahatan, kezoliman. Ya Allah, jangan biarkan kaum zalim berjaya. Ya Rabb, bukankah yang zalim juga ada dalam genggaman-Mu? Engkaulah penolong yang sesungguhnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deka, Masya Allah, jazakallah khair. Ya nuhun siapa tadi? Ari. Oh ya, terima kasih. Apa? Oh boleh, silakan.
bukan karena ini ingin dipamerkan, tapi kita ingin mensyiarkan bahwa dengan kita memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang ragamnya sangat banyak, termasuk tadi disabilitas mental, diharapkan masa depan mereka akan menjadi lebih baik. Apalagi kita yang muslim, komunitas dakwah, punya semangat untuk memberikan rahmatan lil alamin. Barakallahu fiik. Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khair. Semoga ini jadi kebaikan, pemotivasi lebih baik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah. Wah, saya ngasih apa nih? Nanti di sana ada kue ya. Alhamdulillah. Nuhun semuanya kawan-kawan. Ya, di sini tiap malam Jumat, hari Jumat juga pakai bahasa isyarat ya. Ada penyandang tuli yang diberdayakan buat ngurus. Ya, alhamdulillah. Nanti 10% di sini ya. Terima kasih.